Ya, eh, saya tentu saja pertama-tama ada alasan pribadi saya mulai khawatir dengan umur saya. Saya sudah 72, nanti kalau tidak selesai bagaimana ini saya kalau saya tunda-tunda. Tetapi yang mau saya katakan ini, saya mau bicara sekarang, tadi Ayu juga sudah menyinggung ini dengan perasaan feeling saya itu tidak melulu ilmiah. Apa yang saya tulis ini adalah roh. Jadi saya juga dalam refleksi mengatakan roh kalau memang betul bisa dipertanggungjawabkan, harus kita bertanggungjawabkan. Spirit mereka ini kan tidak hilang. Kita kalau Mas Kun juga pernah menulis, Walter Benjamin itu bilang bahwa kita jangan memandang secara ke depan, tetapi juga harus melihat puing-puing yang berantakan di belakang kita, yang betul-betul puing sejarah yang memacu kita untuk realistis mengarahkan diri ke masa depan sejauh masih ada penderitaan itu. Nah, saya kira rohnya Wong Cili ini masih hidup itu. Dia tidak mati dan dia minta dihidupkan pada saat yang tepat. Nah, kalau waktu Perang Jawa itu misalnya di Ponorogo itu ada hitungannya yang tepat, itu memperhitungkan dia harus mulai perangnya kapan dan sebagainya. Itu sungguh melalui persiapan yang panjang. Kiai Hasan Mukmin juga mengambil harinya apa itu, ada momen sejarah yang datang. Nah, kalau saya boleh menjawab dengan agak mistis tadi, jangan-jangan memang roh ini minta dihidupkan sekarang, dan menurut saya ini tepat karena tiba-tiba saja begitu mendesaknya. Dan saya merasa tadi saya kalau di waktu itu tidak kosong. Nah, dalam ramalan Jayabaya dikatakan demikian ya. Saya sendiri dalam buku Ratu Adil ini akhirnya tidak sekalipun secara ilmiah bisa membuktikan bahwa Ratu Adil itu ada, nggak ada. Tapi perlawanan Wong Cili itu ada ya. Tapi yang mau saya tegaskan begini, bahwa Ratu Adil itu diharapkan datang itu karena situasinya sedang parah betul gitu. Rakyat sudah nggak tahan lagi, orang kecil nggak tahan. Jadi makin mereka mengharapkan datangnya keselamatan, sebenarnya makin penderitaan mereka itu tak tertahankan lagi. Kekacauan, terus kesebaran-sebaran penguasa, apa saja sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu terjadi setiap kali harapan Ratu Adil muncul. Dan ini saya kira jangan-jangan inilah kekuatan zaman ya, bahwa waktu ini tidak kosong, waktu ini berisi titik-titik penderitaan yang panjang dalam sejarah bangsa. Tidak bisa kita seakan-akan itu tidak ada. Mereka ini masih hidup, minta ditebus. Saya mengatakan bahwa kita masih mempunyai utang sejarah pada penderitaan mereka. Dan kalau ini tidak kita bayar, mereka menagih. Nah, menagihnya pada mana? Tentu tidak menagih untuk dirinya, tapi untuk anak cucunya, untuk generasi yang kemudian. Dan tiba-tiba muncul. Saya tentu saja kalau ingat bahwa sebagai orang yang bisa menyelesaikan doktoral pada usia pada waktu itu muda, ya, pada saat itu misalnya saya bisa terkenal gitu, tapi kok tidak gitu. Memang tidak boleh itu mungkin ya. Jadi ditunda, kamu tunda dulu sampai waktunya matang. Dan mungkin waktunya ini gitu. Karena dalam ramalan Jayabaya memang dikatakan bahwa kalau keadaan yang sudah tidak karu-karuan itu, kalau orang mengharapkan Ratu Adil itu berarti keadaannya sedang tidak karu-karuan. Dan ini pas begitu, ini pas. Jadi saya tidak mengada-ada, tapi saya kira waktu sendiri yang menantang itu, dan ini waktunya mereka yang menderita itu berteriak dalam diri kacauan yang memang sekarang nyata itu
dulu tersembunyi ya. Ramalan Jayabaya itu sekarang dipiakkan gitu. Buka bahwa kekuasaan itu sekuat apapun akan busuk dengan sendirinya. Tidak ada kekuasaan yang langgeng dan zaman akan membukanya itu. Dan itu tiba-tiba saya merasa relevansi buku saya itu tidak saya rasakan 35 tahun yang lalu atau dari buku itu, tapi dari zamannya loh. Ini mungkin yang dikatakan semacam ramalan, bukan ramalan saya itu. Ini ramalan mereka-mereka yang memang sudah merasa meramalkan nasibnya. Suatu saat mereka membuka lagi dan selalu begitu. Dan itu ditimpakan dengan keadaan yang betul-betul memalukan, menyengsarakan dan tidak masuk akal. Itu. Berarti pembicaraan mengenai Ratu Adil itu semacam alarm